Selamat siang adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Nah adik-adik sudah siap untuk mengikuti kebaktian hari ini? Yuk sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami hari ini untuk sama-sama beribadah. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, tema firman Tuhan hari ini adalah disapa dan menyapa. Nah, sebelumnya kakak ingin bertanya nih kepada adik-adik. Adik-adik, apa yang adik-adik lakukan ketika berkunjung ke rumah teman adik-adik yang sedang sakit? Nah, adik-adik pasti datang untuk menghibur dan juga mendoakan teman adik-adik supaya teman adik-adik bisa menjadi lebih pulih, bisa kembali beraktivitas, bisa bermain bersama adik-adik, dan bisa bersekolah kembali. Nah, tapi kira-kira kalau adik-adik datang ke rumah teman, ingin menjenguk teman yang sakit, lalu keluarganya berkata kalau sebentar lagi teman adik-adik akan meninggal. Apa yang adik-adik rasakan? Wah, pasti adik-adik kaget ya. Adik-adik pasti sedih. Kakak juga sama seperti itu. Nah, ternyata hal ini pernah dialami oleh seorang raja yang bernama Hizkia. Nah, hari ini kakak akan cerita tentang Raja Hizkia ya. Siap-siap untuk mendengarkan, oke? Suatu hari, Raja Hizkia ini sedang sakit. Ia sakit sangat parah. Ada yang tahu nggak sakit apa Raja Hizkia? Nah, Raja Hizkia ini sakit bisul. Dan ternyata bisulnya ini sudah sangat parah dan ada infeksinya. Jadi Raja Hizkia hanya bisa terbaring di tempat tidurnya. Nah, kemudian ada seorang nabi yang namanya Nabi Yesaya. Siapa yang ingat? Nabi Yesaya itu siapa sih? Iya, betul. Nabi itu adalah orang pilihan Tuhan yang dipilih untuk Tuhan menyampaikan pesan seperti yang Tuhan kehendaki, ya. Nah, Nabi Yesaya ini datang. Ia masuk ke istana dan bertemu kepada raja. Nah, raja ini sangat senang karena ditengokin ya sama Nabi Yesaya tadi. Terus ia berpikir dalam hatinya, mungkin Nabi punya kabar yang baik untukku. Pikir Raja Hizkia seperti itu. Nah, tetapi Yesaya datang dan memiliki berita yang sangat buruk bagi Raja Hizkia. Nah, ternyata Raja Hizkia ini menyampaikan pesan dari Tuhan. Pesannya seperti ini. Sudah waktunya untuk mengatur semuanya. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Sebab kamu tidak akan sembuh. Kamu akan mati. Wah, Raja Hizkia yang awalnya senang melihat kedatangan Nabi Yesaya, sekarang Hizkia menjadi sangat sedih. Ia sangat terpukul dengan berita yang disampaikan oleh Nabi. Nah, kemudian Raja Hizkia ini memalingkan wajahnya ke dinding. Ia berdoa pada Tuhan dengan sangat sedih. Dia berdoa, Tuhan, aku sudah berusaha menjadi raja yang sangat baik. Aku sudah menuruti semua perintah Tuhan. Tolong, jangan biarkan aku mati. Raja Hizkia berdoa seperti itu. Nah, ketika raja berbaring dan menangis di tempat tidurnya, Nabi Yesaya itu sedang berjalan keluar istana. Dan ketika ia sedang berada di luar, Tuhan memanggil Yesaya. Tuhan berkata kepada Yesaya, Yesaya, kembalilah kepada raja. Aku telah mendengarkan doa raja dan telah melihat air matanya. Dalam waktu 3 hari, aku akan menyembuhkan raja dan ia akan kembali hidup selama 15 tahun lagi. Nah, Nabi Yesaya ini langsung kembali kepada raja dan mengatakan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Ia sangat senang karena dia memiliki 15 tahun lagi untuk hidup. Mendengar hal itu, Raja Yesaya sangat bersuka cita. Syukurlah aku tidak jadi mati. Terima kasih Tuhan. Nah, Raja Hizkia berkata seperti itu. Nah, tetapi kemudian timbullah keraguan
ada Raja Hizkia. Raja Hizkia mulai bertanya-tanya, Tuhan, dapatkah Tuhan memberikan sebuah tanda kepada saya kalau Tuhan benar-benar melakukan hal itu kepada saya? Nah, Raja Yesaya berkata, iya, Tuhan akan membuat bayangan di jam matahari bergerak 10 derajat ke arah yang Anda inginkan bergerak. Mau arahnya maju atau mundur, kata Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia. Nah, adik-adik tahu nggak sebelumnya jam matahari itu apa sih? Nah, jam matahari itu bentuknya seperti ini. Orang-orang zaman dahulu melihat waktu dengan melihat jam matahari ini. Dulu nggak ada jam tangan ataupun jam dinding, nggak ada. Jadi orang-orang zaman dahulu memakai jam matahari untuk melihat waktu. Nah, kemudian Raja mulai merenung untuk memikirkan apa yang harus ia pilih. Lebih mudah untuk bayangan itu bergerak maju, karena itulah arah pergerakannya. Jadi saya memilih mundur, kata Raja Hizkia. Nah, kemudian Raja Hizkia mengirimkan pelayan untuk mengawasi jam matahari itu. Dengan takjub, ia melihat bayangan itu bergerak mundur sebanyak 10 derajat. Nah, ketika Raja mendengar apa yang terjadi, ia berbaring dengan nafas yang lega. Jika Tuhan saja bisa memundurkan waktu, berarti Tuhan juga sanggup untuk menyembuhkan Raja Hizkia dan menambahkan 15 tahun lagi hidupnya. Nah, kemudian sebelumnya saya pergi, ia memerintahkan untuk menghaluskan buah arang dan meletakkannya ke bisulnya Raja Hizkia untuk membantu proses penyembuhan bisulnya tadi. Dan benar saja, 3 hari kemudian Raja Hizkia bangun dari tempat tidurnya dan ia merasa sangat sehat, ia merasa sangat baik. Adik-adik, kisah ini memberikan pembelajaran kepada kita agar kita selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan pada kehidupan kita. Kalau setiap hari kita bisa bangun dengan sehat, dengan kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kisah ini juga mengajarkan kita bahwa Tuhan itu Maha Pendengar. Tuhan mendengar semua seruan hati kita. Tapi Tuhan bukan hanya ingin Tuhan saja yang terus berbicara kepada kita, tetapi kita juga harus selalu berbicara kepada Tuhan lewat apa? Iya, betul, lewat doa. Dan yang terbaik untuk kita pasti Tuhan akan mengabulkannya. Oleh sebab itu, jangan bosan untuk berdoa dan jangan berhenti untuk selalu berdoa kepada Tuhan ya. Nah, itu dia cerita tentang Raja Hizkia yang diambil dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Nah, untuk ayat hafalannya, yuk mari kita buka sama-sama dari Mazmur 30 ayat 2. Sudah dibuka? Mazmur 30 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan, Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Nah, itu dia untuk ayat hafalan hari ini dari Mazmur 30 ayat 2. Nanti adik-adik bisa untuk menghafalkan ayat hafalannya dikirimkan melalui video ke grup ya. Oke, terima kasih adik-adik semua sudah mendengarkan cerita hari ini, sudah beribadah bersama-sama. Dan kakak tunggu tugas adik-adik ya. Sebelum kita mengakhiri, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami sudah belajar tentang Raja Hizkia dan kami mau terus belajar untuk selalu berdoa, taat kepada Tuhan, selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami dalam setiap aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan dalam sekolah kami, Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik semua sudah mengikuti kebaktian sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati.